Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan Raja Harun al-Rasyid menggelengkan kepala sambil menatap peti harta kerajaan yang terus berkurang isinya. Mengapa setiap kali aku isi, isinya lenyap seperti disedot jin tak kasat mata? Menteri Keuangan bingung. Penjaga gudang bersumpah tidak melihat siapapun. Tapi emas, perak, bahkan uang koin kerajaan terus menghilang seperti ditelan bumi. Akhirnya nama yang selalu jadi solusi dipanggil, Abu Nawas. Yang mulia, kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri, izinkan hamba menyamar jadi uang. Raja nyaris tersedak anggur. Kau mau jadi apa? Uang tuanku, tepatnya koin emas palsu. Saya akan berbaring diam di gudang perbendaharaan dan melihat siapa yang berani mencuri saya. Malam itu Abu Nawas menyusup ke udang istana dan menyamar dengan sangat niat. Tubuhnya dilumuri bubuk emas, pakai baju warna perunggu mengilap, dan berbaring di antara tumpukan koin. Ia bahkan menulis label di dadanya. 100 dinar spesial edisi terbatas, jangan diambil, ini jebakan. Tentu saja tak ada yang membaca label itu, karena pencuri tidak pernah membaca peringatan. Tengah malam, Abu Nawas mendengar langkah pelan. Seorang pejabat tinggi masuk diam-diam, mengendap-endap lalu mengambil beberapa koin, dan memasukkan Abu Nawas ke dalam kantong. Abu Nawas ditahan nafasnya, dibawa melewati lorong istana, masuk ke kereta kecil, dan akhirnya dilempar ke bawah tempat tidur sang pejabat. Keesokan harinya, Abu Nawas keluar dari bawah tempat tidur, berdiri di depan si pencuri yang masih memakai daster dan tidur nyenyak. Sambil mengetuk dahi sang pejabat, Abu Nawas berkata, "Selamat pagi Tuan Menteri, terima kasih telah memilih saya sebagai tabungan pribadi. Tapi maaf, saya bukan koin, saya pengadilan berjalan." Raja terpingkal-pingkal ketika Abu Nawas menyeret sang pejabat ke istana, sambil tetap berdandan seperti koin emas. "Tuanku," kata Abu Nawas, "terbukti sudah. Bahkan pejabat paling terhormat pun tak tahan melihat kilo uang, meski isinya Abu Nawas." Raja tertawa hingga jangkutnya terjatuh ke mangkok sop. Ia pun membuat peraturan baru. Uang kerajaan harus dicetak dengan wajah Abu Nawas, agar pencuri berpikir dua kali sebelum mencurinya. Kisah selanjutnya. Di sebuah acara di istana Raja Harun al-Rasyid hadir seorang tamu istimewa, yaitu Habib Ba'alawi, seorang ulama dari Yaman yang terkenal membanggakan nasabnya, yang katanya tersambung langsung ke Nabi Muhammad SAW. Habib ini tidak hanya berbicara tentang ilmu agama, tetapi juga sering menyisipkan cerita tentang garis keturunannya. "Aku adalah keturunan Rasulullah, maka sudah sepantasnya aku dihormati lebih dari siapapun di sini," katanya dengan suara lantang, membuat beberapa tamu istana merasa risih. Raja Harun yang tahu Abu Nawas pasti bisa menghibur suasana memanggilnya. "Abu Nawas, kemarilah. Aku ingin kau berbincang dengan Habib Ba'alawi. Tapi hati-hati, dia sangat membanggakan garis keturunannya." Abu Nawas dengan senyum tipisnya segera menghampiri Habib Ba'alawi. "Tuan Habib, sungguh mulia nasab Anda yang tersambung langsung ke Nabi. Saya ini hanya rakyat biasa. Tapi bolehkah saya bertanya?" "Silakan Abu Nawas," jawab Habib dengan nada tinggi, merasa posisinya lebih tinggi. Abu Nawas memulai dengan nada polos. "Tuan Habib, karena nasab Anda sangat mulia, saya penasaran. Apakah kemuliaan itu otomatis membuat Anda bebas dari dosa?" Habib Ba'alawi menjawab dengan yakin, "Tentu saja tidak. Tapi keturunan Nabi memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga martabat dan kehormatan." "Luar biasa," kata Abu Nawas sambil mengangguk-angguk. "Berarti jika Anda melakukan kesalahan, kesalahan itu tidak bisa disalahkan pada Nabi kan?" "Tentu saja tidak," jawab tegas sang Habib. "Kalau begitu Tuan Habib," lanjut Abu Nawas dengan senyum lecek,
Mengapa Anda terus-menerus membanggakan nasab Anda? Bukankah yang penting itu amal perbuatan, bukan asal keturunan? Para tamu istana langsung menahan tawa. Sang Habib mulai gugup, tetapi mencoba mempertahankan wibawanya. Habib Alawi menjawab dengan nada tinggi, "Nasabku adalah kehormatan yang harus dijaga. Kau Abu Nawas, tidak tahu betapa sulitnya menjadi keturunan Nabi." Abu Nawas tersenyum santai. "Tuan Habib, saya bukan keturunan Nabi. Tapi saya tahu satu hal. Di akhirat nanti, Tuhan tidak akan bertanya siapa nenek moyang kita, tetapi apa yang sudah kita lakukan di dunia ini." Sang Habib mulai terpojok, tetapi tetap mencoba membalas. "Tapi Abu Nawas, kau harus tahu, aku ini ibarat akar yang mulia, sedangkan kau mungkin hanya ranting liar yang tumbuh di mana-mana." Abu Nawas tertawa kecil. "Tuan Habib, akar memang penting, tapi jika pohonnya tidak berbuah, apa gunanya? Sedangkan ranting liar seperti saya, meskipun kecil, kadang bisa memberi buah yang manis." Raja Harun al-Rasyid langsung tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Para tamu pun ikut tertawa, sementara wajah Habib mulai memerah karena malu. Melihat suasana semakin panas, Abu Nawas menambahkan, "Tuan Habib, jangan marah. Anda seperti permata. Saya seperti batu biasa. Tapi ingat, bahkan permata tetap harus diasah agar berharga. Sedangkan batu biasa seperti saya kadang bisa menjadi pondasi rumah yang kuat." Sang Habib hanya terdiam, menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya cerdas tetapi juga berbicara dengan penuh makna. Dengan malu-malu ia berkata, "Abu Nawas, kau benar. Aku harus lebih banyak belajar rendah hati." Abu Nawas tersenyum, "Tuan Habib, kita semua belajar. Saya pun belajar dari Anda. Tapi jangan terlalu sering bicara tentang nasab, karena Tuhan menilai dari hati, bukan dari silsilah." Raja Harun tertawa puas. "Abu Nawas, kau telah menyelamatkan acara ini dari kebosanan. Habib, anggap ini pelajaran berharga." Sejak itu, Habib Alawi lebih berhati-hati dalam membanggakan nasabnya. Sementara Abu Nawas kembali menjadi pahlawan cerdik istana yang dihormati semua orang. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja mendengar kabar tentang ilmu halimun, ilmu untuk menghilang, yang konon dimiliki oleh para ahli dari negeri seberang. Dengan penuh rasa ingin tahu, Raja memanggil Abu Nawas dan memberi tugas yang cukup aneh. "Abu Nawas, aku ingin kau mencari ilmu halimun. Aku ingin tahu rasanya menghilang," kata Raja dengan penuh semangat. Abu Nawas mengerutkan dahi, menyadari bahwa ini akan jadi tugas yang rumit. Namun dia tersenyum dan berkata, "Baik Baginda, beri saya waktu seminggu untuk mencari ilmu tersebut, dan saya akan kembali dengan hasilnya." Raja pun setuju dan Abu Nawas pergi meninggalkan istana. Namun bukannya pergi ke negeri seberang, Abu Nawas malah pergi ke sebuah desa kecil untuk berpikir keras sambil beristirahat. Setelah seminggu, dia kembali ke istana dengan pakaian dan wajah yang penuh keyakinan. "Baginda," seru Abu Nawas dengan serius, "saya telah berhasil menemukan ilmu halimun. Saya akan membuktikannya sekarang." Raja dan para pengawal yang sudah penasaran segera berkumpul di aula istana, menunggu pertunjukan ilmu halimun dari Abu Nawas. "Baginda," kata Abu Nawas dengan dramatis, "untuk bisa menghilang, Baginda harus menutup mata dan mengucapkan mantra yang saya ajarkan ini. Halaman, halamun, halimun. Dan ingat, jangan buka mata sampai saya mengatakan sudah selesai." Raja menutup mata rapat-rapat sambil mengucapkan mantra dengan sungguh-sungguh. Halaman, halamun, halimun. Setelah Raja mengulang mantranya beberapa kali, Abu Nawas memberi isyarat kepada semua orang di aula untuk diam-diam meninggalkan ruangan. Satu persatu mereka keluar dengan hati-hati, meninggalkan Raja sendirian di dalam ruangan dengan mata masih tertutup. Setelah beberapa saat, Raja mulai merasa aneh, lalu membuka mata perlahan. Dia melihat ruangan kosong melompong, tidak ada siapapun, hanya dirinya sendiri. "Luar biasa," gumam sang raja. "Ilmu halimun ini benar-benar berhasil. Aku telah menghilang.
sehingga tidak ada yang bisa melihatku. Raja berjalan mondar-mandir dengan bangga, merasa sangat puas dengan keberhasilannya. Dia bahkan mulai menari-nari kecil, merayakan ilmunya yang dianggap berhasil. Tak lama kemudian, Abu Nawas masuk kembali bersama para pengawal dan berkata, "Baginda, kami sudah melihat kehebatan Anda menghilang. Itu sungguh menakjubkan." Raja tersenyum dengan penuh kebanggaan. "Benar, Abu Nawas, ilmu Halimun ini luar biasa. Aku bisa menghilang begitu saja." Abu Nawas menahan tawa dan dengan hormat berkata, "Betul, Baginda. Tapi ingat, ilmu ini hanya bertahan jika Baginda tidak memberitahukan rahasianya kepada siapapun." Raja mengangguk serius. "Tentu, Abu Nawas, ini akan jadi rahasiaku dan rahasiamu." Abu Nawas pun meninggalkan istana sambil tertawa kecil. Dan sejak hari itu, Raja tetap yakin bahwa dirinya sudah menguasai ilmu Halimun. Walaupun sebenarnya dia hanya dibiarkan sendiri di ruangan kosong. Para pengawal dan pejabat istana terus tersenyum diam-diam setiap kali Raja mengungkit tentang ilmunya yang sakti itu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang berjalan di tepi sungai sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam air, dan muncullah seekor ikan raksasa yang sangat besar, bahkan lebih besar dari perahu nelayan. Ikan itu menatap Abu Nawas dengan mata tajam, seakan ingin memulai percakapan. "Hai manusia, kau adalah Abu Nawas yang terkenal cerdik itu, bukan?" tanya ikan raksasa dengan suara yang menggelegar. Abu Nawas kaget, tapi ia cepat-cepat menguasai diri. "Benar, aku Abu Nawas, tapi aku belum pernah berdebat dengan seekor ikan sebesarmu. Apa kau ingin mengajakku berdebat?" Ikan raksasa itu tertawa, menyebabkan riak-riak besar di permukaan air. "Tentu saja, aku ingin mengujimu, Abu Nawas. Banyak manusia mengira aku hanya ikan biasa, tapi aku lebih pintar dari yang kau kira." Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, wahai ikan raksasa, apa yang ingin kau debatkan denganku?" Ikan itu mendekat dan berkata, "Pertanyaan sederhana, mana yang lebih berguna, tinggal di dalam air atau di daratan?" Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, "Tentu saja di daratan. Di darat, kami manusia bisa berjalan, bekerja, memasak, dan membangun rumah. Di air, kau hanya berenang bolak-balik." Ikan itu tersenyum mengejek. "Kau tak tahu kesulitan hidup di darat, Abu Nawas. Di air, aku tidak perlu susah payah memasak, karena makananku sudah langsung tersedia. Tidak perlu rumah atau tempat tinggal, karena seluruh sungai ini adalah tempatku. Hidup di air itu lebih praktis." Abu Nawas mengangguk berpikir sebentar. "Tapi wahai ikan raksasa, di darat kami bisa membuat pakaian, melindungi tubuh kami dari cuaca, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kau hanya berenang sepanjang waktu, tidak bosan?" Ikan raksasa itu mengibaskan ekornya dengan bangga. "Bosan? Justru aku bebas berenang kemana saja, tanpa batas, tanpa terhalang oleh apapun. Dan kalau aku ingin tahu tentang daratan, aku cukup menangkap cerita-cerita dari manusia yang mendekat ke tepi sungai." Abu Nawas tertawa. "Baiklah, kau punya kebebasan. Tapi ingat, kami manusia punya otak yang cerdas. Kami bisa berpikir, menemukan cara hidup baru, bahkan membangun istana." Ikan raksasa itu tersenyum licik. "Begitu ya, tapi coba kau pikiran ini, Abu Nawas. Di air, aku tak punya musuh yang bisa mengalahkanku, karena aku terbesar di sini. Sementara kau di darat, apakah kau benar-benar aman? Bagaimana dengan perintah raja atau masalah yang lainnya?" Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tertawa keras. "Wahai ikan raksasa, ternyata kau memang pintar juga. Kau benar, mungkin kehidupan di air punya kelebihan sendiri. Tapi jangan lupa, aku juga pintar beradaptasi dan menaklukkan masalah di darat." Ikan raksasa mengangguk puas. "Abu Nawas, aku mengakuimu sebagai lawan yang seimbang. Meski manusia punya otak dan tinggal di darat, aku tetap bangga dengan kehidupanku di air. Mari kita setuju untuk hidup sesuai alam kita masing-masing."
Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Setuju. Kau adalah ikan yang bijaksana. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu." Dengan itu, ikan raksasa menyelam kembali ke dalam air, meninggalkan riak yang besar. Sementara Abu Nawas melanjutkan perjalanannya sambil tertawa, merenungi percakapannya yang tak biasa dengan ikan raksasa yang penuh akal. Kisah selanjutnya. Kala itu kota Baghdad mendadak gempar oleh kehadiran orang asing. Persoalannya bukan pada orangnya, melainkan orang asing tersebut tidak mempercayai adanya Tuhan. Bukan hanya itu, ia juga menantang orang-orang muslim berdebat mengenai adanya Tuhan. Kabar ini pun sampai ke telinga Baginda Raja. Karena dianggap bikin resah masyarakat, orang asing ini lalu dipanggil ke istana. "Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami?" tanya Baginda Raja. Orang asing ini menjawab, "Untuk apa mengaku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku?" Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, "Apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan?" Dengan tegas orang itu menjawab, "Tentu saja saya tidak percaya adanya Tuhan, dan saya juga tidak percaya adanya akhirat." Mendengar itu Baginda Raja sempat terkejut. "Tapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan. Berarti keyakinan kita berbeda. Jadi jangan ganggu rakyatku," tegas Baginda Raja. "Kalau Paduka Raja percaya adanya Tuhan, bisakah Paduka menjawab 3 pertanyaanku?" tanya orang asing tersebut. "Silahkan," balas Baginda Raja. Pertanyaan pertama, orang Islam meyakini bahwa dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah. Lalu, siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Pertanyaan yang kedua, katanya di dalam surga manusia tidak akan berak ataupun kencing, sedangkan mereka makan dan minum setiap hari. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu yang akan dimasukkan pasti akan keluar, entah itu dengan bentuk yang lain. Dan pertanyaan yang ketiga, orang Islam meyakini kalau setan terbuat dari api, tapi katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Mendengar pertanyaan orang asing itu, Baginda Raja hanya terdiam. Bisa saja ia menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran, tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan, maka dijawabnya harus dengan logika. Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja, "Paduka, kalau soal beginian serahkan saja pada Abu Nawas. Dia pasti bisa mematahkan argumen orang asing itu." Baginda Raja menyetujui usulan menterinya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. Ia lalu dipersilakan duduk di sampingnya. "Ada apa, Paduka? Kenapa tiba-tiba memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, orang asing ini tidak percaya adanya Tuhan, dan dia mengajukan 3 pertanyaan. Tapi jawabannya harus masuk akal," ujar Baginda Raja. Sekilas Abu Nawas menatap orang asing tersebut. "Oh, ini orangnya yang bikin gempar kota Baghdad," pikir Abu Nawas. Abu Nawas lalu menghampiri orang asing itu dan duduk tepat di hadapannya. "Silakan, apa yang ingin kau tanyakan?" ucap Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Orang asing tersebut memulai pertanyaannya. "Anda sebagai orang muslim tentu percaya bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan." "Iya, tentu saja, saya percaya," jawab Abu Nawas. "Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya?" tanya orang asing itu.
Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah Tuhan saya, jawab Abu Nawas. Oh, baiklah. Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui bahwa segala sesuatu baik yang terlihat maupun tidak terlihat pasti ada yang menciptakan? Tanya orang asing itu kembali. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun lalu berkata, Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1. Sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas. Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1, jawab orang asing tersebut. Tepat sekali. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas kembali. Angka 2 berasal dari angka 1 ditambah 1, jawab orang asing itu. Benar sekali. Sekarang kalau angka 1 itu sendiri berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas. Orang itu kaget dengan pertanyaan tersebut. Ia hanya terdiam tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata kembali, pada intinya semua angka pasti ada awalnya. Entah itu angka 5, angka 4, ataupun angka 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah. Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya dari mana angka 1 itu ada. Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya, jelas Abu Nawas. Orang itu pun langsung terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas. Untuk jawabanmu atas pertanyaanku yang pertama masuk akal juga. Sekarang pertanyaan yang kedua. Kalian sebagai muslim pasti meyakini kelak hidup di surga tidak akan berak dan kencing. Padahal di sana kalian makan dan minum setiap hari. Mana mungkin itu bisa terjadi? Jelaskan padaku, tanya orang asing tersebut. Baik, akan saya jelaskan. Selama kamu dalam kandungan rahim ibumu, tentunya kamu makan dan minum, bukan? Karena menurut ilmu medis, seorang janin memakan sesuatu yang dimakan ibunya. Lalu ketika kamu dalam kandungan ibumu selama 9 bulan, apakah kamu pernah berak ataupun kencing? Untuk kedua kalinya, pertanyaan orang asing itu bisa dijawab dengan mudah oleh Abu Nawas. Baik, jawabanmu masuk akal. Sekarang pertanyaan terakhir. Kalian sebagai muslim pasti meyakini kalau setan terbuat dari api dan neraka juga terbuat dari api. Tapi yang membuat saya heran, katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Itu hal konyol yang pernah saya dengar, ujar orang asing tersebut. Bisakah kamu menjelaskannya? Tanyanya kemudian. Sebelum aku menjawab pertanyaan yang terakhir, aku ingin kita saling berjanji. Apapun jawabannya, kamu tidak boleh marah, pinta Abu Nawas. Tentu saja saya tidak akan marah, apalagi kalau jawabannya masuk akal, balas orang asing tersebut. Tiba-tiba Abu Nawas menampar pipi orang asing itu dengan sangat keras. Baginda Raja dan orang-orang yang hadir terkejut dibuatnya. Hei, apa-apaan ini? Kalau tidak bisa menjawab, jangan emosi. Apalagi sampai main pukul kayak gini, protes orang asing itu. Siapa yang emosi? Itu tadi adalah jawaban saya. Apakah tadi kamu merasakan sakit? Tanya Abu Nawas. Tentu saja saya sakit, jawab orang itu sambil memegang pipinya. Coba kamu perhatikan tangan saya. Bukankah tangan saya terbuat dari tulang dan daging? Begitu juga dengan pipi kamu. Tapi ketika tangan saya ditamparkan ke pipi kamu, kamu langsung kesakitan. Itulah gambaran sederhana. Kalau api neraka bisa menyakiti setan, setan pasti akan merasa kesakitan.
meskipun ia sama-sama terbuat dari api, kata Abu Nawas menjelaskan. Orang tersebut lalu terdiam. Ia tak bisa membantah argumen Abu Nawas. Sementara baginda raja dan orang-orang istana kagum atas kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di suatu sore, Raja Harun al-Rasyid duduk di taman istana sambil mendengarkan musisi istana bermain kecapi dan seruling. Musik itu mengalun merdu membuat suasana begitu damai. Namun tiba-tiba Raja merasa penasaran tentang sesuatu. Dia memanggil Abu Nawas yang kebetulan sedang duduk santai menikmati angin sore di bawah pohon dekat taman. "Abu Nawas, aku punya pertanyaan serius untukmu," kata Raja sambil menunjuk musisi yang masih bermain. "Silahkan Baginda, apa yang membuat hati Anda penasaran kali ini?" tanya Abu Nawas dengan senyum khasnya. "Aku ingin tahu Abu Nawas, menurutmu apa hukum mendengar musik seperti ini? Apakah diperbolehkan atau tidak?" Abu Nawas menggaruk kepalanya sebentar, lalu tersenyum lebar. "Baginda, bolehkah saya menjawab dengan jujur dan tanpa rasa takut?" "Tentu saja, aku tidak akan menghukummu," jawab Raja dengan nada penasaran. Abu Nawas memulai dengan nada bijak. "Baginda, mendengarkan musik itu seperti meminum madu. Jika sedikit dan pada waktu yang tepat, itu menyegarkan hati. Tapi jika terlalu banyak, bisa membuat kepala pusing dan hati malas." Raja mengangguk-angguk. "Menarik. Tapi ada orang-orang yang mengatakan musik itu haram. Bagaimana menurutmu Abu Nawas?" Abu Nawas tertawa kecil. "Baginda, mereka mungkin belum pernah mendengar musik yang enak. Kalau mereka mendengar musik yang dimainkan oleh musisi istana ini, mungkin mereka akan berubah pikiran." Para musisi tersenyum malu, sementara Raja tertawa terbahak-bahak. Raja kemudian mencoba menjebak Abu Nawas. "Kalau begitu Abu Nawas, apakah menurutmu musik bisa membawa orang ke surga atau ke neraka?" Abu Nawas tersenyum licik. "Baginda, tergantung siapa yang mendengarkan. Kalau orang baik mendengarkan musik, dia bisa lebih bersyukur dan ingat kepada Tuhan. Tapi kalau orang jahat mendengarkan musik, mungkin dia malah lupa diri dan berbuat maksiat." Raja terdiam, lalu bertanya lagi. "Jadi menurutmu musik ini baik atau buruk?" "Baginda," jawab Abu Nawas dengan nada jenaka, "musik itu seperti pisau. Jika digunakan untuk memotong buah, maka itu baik. Tapi jika digunakan untuk melukai orang, maka itu buruk. Semua tergantung bagaimana Anda menggunakannya." Raja mencoba membalik keadaan. "Baiklah Abu Nawas, kalau begitu aku ingin tahu, apakah surga itu ada musiknya?" Abu Nawas tertawa lebar. "Baginda, tentu saja ada. Bukankah kita sering mendengar tentang nyanyian malaikat dan aluan merdu di surga? Kalau di surga saja ada musik, mengapa di dunia ini harus diperdebatkan?" Raja tertegun sejenak lalu tertawa keras. "Kau memang selalu punya jawaban Abu Nawas. Baiklah, aku setuju denganmu. Musik adalah alat, bukan tujuan. Tergantung siapa yang memainkannya dan siapa yang mendengarnya." Tiba-tiba Abu Nawas menambahkan, "Tapi Baginda, jika ada yang bilang musik itu haram, suruh saja mereka mendengarkan suara nyamuk di malam hari. Itu juga semacam musik, tapi tidak ada yang melarang, bukan?" Raja dan semua yang hadir tertawa terbahak-bahak. Suasananya menjadi riang, dan sejak itu musik kembali dimainkan di istana tanpa perdebatan panjang. Abu Nawas sekali lagi membuktikan kecerdasannya dalam menjawab pertanyaan yang sulit dengan cara yang lucu dan penuh hikmah. Kisah selanjutnya. Suatu hari Raja memutuskan ingin menjahili Abu Nawas. Ia memanggilnya ke istana dan berkata dengan suara serius, "Abu Nawas, aku sudah lama berpikir. Rasanya kamu selalu bebas melakukan hal-hal aneh dan lucu. Sebagai raja, aku berhak mencoba cara baru untuk mendisiplinkan rakyatku. Bagaimana jika hari ini kau yang mendapat hukumanku?" Abu Nawas tentu saja hanya tersenyum licik mendengar tantangan itu. Ia pun menjawab, "Baik Baginda, tapi sebagai rakyat, aku juga punya hak. Kalau aku menurut, maka bolehkah aku memintamu ikut merasakan hukuman jika aku berhasil melakukan perintahmu?"
Raja yang percaya diri langsung menjawab, "Baik, aku terima tantanganmu Abu Nawas, tapi hukuman seperti apa yang kau inginkan untuk dirimu?" Abu Nawas tampak berpikir sejenak, lalu tersenyum lebar dan berkata, "Begini Baginda, hukuman saya sederhana saja. Kita akan sama-sama mencoba merasakan apa itu hidup susah seperti rakyat. Kita akan berdiri di alun-alun istana dan tidak boleh makan atau minum apapun hingga tengah malam." Raja tertawa kecil merasa hukuman itu mudah. "Itu saja. Baiklah, aku terima hukuman ini." Mereka berdua pun berdiri di alun-alun istana. Tak lama orang-orang berkumpul untuk melihat Raja dan Abu Nawas yang menghukum diri mereka sendiri. Abu Nawas pura-pura merenung sambil sesekali menghela napas panjang dengan wajah sedih, membuat orang-orang bertanya apa yang terjadi. Ketika malam mulai larut dan perut Raja mulai keroncongan, Abu Nawas menatap langit dan berkata keras-keras, "Astagfirullah, Baginda, aku tidak kuat lagi. Hukuman ini benar-benar kejam." Raja yang mulai lapar pun berkata, "Abu Nawas, kau benar. Hukuman ini memang kejam. Tapi aku adalah raja. Masa aku harus merasakan ini?" Abu Nawas yang mendengar itu tersenyum lebar dan langsung menjawab, "Tepat sekali Baginda. Seorang raja seharusnya tahu betapa susahnya menjadi rakyat biasa yang tidak makan karena tidak mampu. Karena itu, Baginda kini telah belajar apa itu rasa lapar. Jika Baginda tidak kuat, artinya Baginda harus benar-benar mengerti penderitaan rakyat." Raja terdiam, menyadari bahwa Abu Nawas telah membuatnya merasakan hukuman yang sebenarnya untuk membuka mata hatinya. Semua orang pun tertawa kecil, sementara Raja hanya bisa tersenyum lemas merasa dikerjai. Sejak saat itu, Raja berjanji akan lebih memahami kesusahan rakyatnya, dan tentu saja lebih berhati-hati jika ingin memberi hukuman kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas ditunjuk oleh Raja untuk menjadi hakim sementara di istana, karena hakim kerajaan sedang sakit. Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau mengadili kasus perceraian ini. Tunjukkan kebijaksanaanmu." Abu Nawas meskipun tidak biasa menjadi hakim menerima tugas itu. Di depan Abu Nawas ada sepasang suami istri yang sedang berseteru. Sang suami ingin bercerai karena merasa istrinya terlalu galak, sedangkan sang istri merasa suaminya terlalu pelit. Abu Nawas memulai sidang dengan penuh wibawa. "Baiklah, ceritakan masalah kalian satu persatu," katanya. Sang suami langsung berkata dengan nada kesal, "Istriku ini seperti naga. Setiap hari aku dimarahi. Tidak peduli aku bekerja keras seharian." Sang istri tidak mau kalah. "Dia ini pelitnya luar biasa. Bahkan untuk makan, aku harus hitung-hitung dulu agar tidak dimarahi." Abu Nawas mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, Ini masalah besar. Aku harus berpikir." Sambil berpikir, Abu Nawas meminta waktu sejenak dan beranjak keluar ruangan. Tapi begitu ia kembali, ia mendapati pasangan itu sudah bertengkar hebat. Suaminya berkata, "Aku sudah tidak tahan, kau tidak pernah puas." Istrinya membalas, "Kalau kau tidak pelit, aku juga tidak akan marah-marah." Abu Nawas bingung bagaimana cara menyelesaikan pertikaian itu tanpa memperlukan dirinya sendiri. Akhirnya ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Abu Nawas berdiri dengan tegas. "Baiklah, karena kalian berdua tidak bisa akur, aku akan memberi kalian hukuman." Pasangan itu terkejut. "Hukuman? Apa maksud Anda, Tuan Hakim?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Kalian akan dihukum tinggal bersama selama 3 bulan di penjara istana. Kalian harus makan, tidur, dan melakukan semua kegiatan bersama. Jika setelah 3 bulan kalian masih ingin bercerai, maka aku akan menyetujuinya." Pasangan itu saling menatap. Sang suami tampak takut dan berkata, "3 bulan bersama dia di penjara, aku bisa mati muda." Sang istri juga ragu. 3 bulan dengan orang sepelit dia, aku bisa kelaparan." Akhirnya mereka berdua sepakat untuk berdamai.
Kami akan mencoba untuk rukun kembali, Tuan Hakim. Tidak perlu dipenjara. Abu Nawas tersenyum lebar. Bagus, itu keputusan bijak. Ingat, lebih baik hidup rukun daripada saling menyalahkan. Raja yang mendengar kabar ini tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau benar-benar hakim yang unik. Kau hampir dipermalukan, tapi akhirnya justru berhasil menyelesaikan masalah. Abu Nawas dengan rendah hati menjawab, Baginda, menjadi hakim bukan hanya soal keadilan, tapi juga soal kebijaksanaan dan sedikit akal-akalan. Kisah selanjutnya. Suatu malam yang tenang, Abu Nawas tidur dengan pulas di rumahnya. Namun, tiba-tiba dalam tidurnya ia mulai gelisah. Matanya berkedut, nafasnya tersengal-sengal, dan tubuhnya bergerak seakan-akan sedang berlari. Ternyata Abu Nawas sedang bermimpi buruk dikejar-kejar harimau. Di dalam mimpinya, Abu Nawas berada di sebuah hutan lebat. Ia mendengar deru nafas berat dari balik semak-semak. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat seekor harimau besar berlari ke arahnya dengan mata yang bersinar ganas. Astagfirullah, harimau! Seru Abu Nawas dalam mimpi itu. Sambil berlari secepat mungkin, tapi seperti mimpi pada umumnya, kakinya terasa berat, dan setiap langkahnya seperti berjalan di lumpur. Harimau itu semakin mendekat dan Abu Nawas mulai panik. Lari, Abu Nawas, lari! Ia berteriak pada dirinya sendiri. Namun tak peduli seberapa keras ia mencoba, harimau itu semakin dekat. Taringnya terlihat tajam dan siap menerkam. Ketika Abu Nawas sudah hampir menyerah, tiba-tiba ia tersandung batu besar dan terjatuh. Dengan cepat, harimau itu melompat ke arahnya. Tapi sebelum harimau itu menerkam, Abu Nawas berteriak, Tunggu, tunggu dulu. Ajaibnya, harimau itu berhenti di udara, menggantung seperti sedang mempertimbangkan kata-kata Abu Nawas. Kenapa kau berhenti? Tanya harimau bingung. Abu Nawas yang sudah terpojok tiba-tiba mendapatkan ide cerdik. Kau tidak boleh menerkamku sekarang, katanya dengan nada yakin. Aku sedang bermimpi, dan dalam mimpi aku yang mengendalikan segalanya. Harimau itu menatapnya curiga. Apa maksudmu? Abu Nawas melanjutkan dengan percaya diri. Aku bisa mengubahmu menjadi apapun yang aku mau. Bagaimana kalau aku membuatmu jadi kucing manis saja? Atau mungkin seekor ayam? Harimau itu mulai panik. Ayam? Tidak, aku tidak mau jadi ayam. Abu Nawas tersenyum lebar. Lalu bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Aku tidak akan mengubahmu jadi ayam, asalkan kau tidak menerkamku. Harimau itu berpikir sejenak, lalu setuju. Baiklah, kita punya kesepakatan. Aku tidak akan menerkammu. Dengan lega, Abu Nawas mengusap keringat di dahinya. Bagus, bagus. Sekarang, bagaimana kalau kau pergi dan tinggalkan aku sendirian? Harimau itu mengangguk, berbalik dan mulai berjalan menjauh. Namun sebelum pergi terlalu jauh, ia menoleh kembali dan berkata, Ingat Abu Nawas, lain kali kalau kau bermimpi lagi, jangan buat aku marah. Aku tidak suka diancam jadi ayam. Abu Nawas tertawa dalam mimpinya, merasa telah menang dengan kecerdikannya. Dan saat itu juga ia terbangun. Keringatnya masih membasahi dahi, tapi ia tetap tersenyum lega. Keesokan harinya, para tetangga bertanya, Abu Nawas, kenapa semalam kau berteriak-teriak dalam tidurmu? Apa kau bermimpi buruk? Abu Nawas tertawa dan menjawab, Tidak, hanya mimpi dikejar harimau. Tapi tenang saja, kami sudah membuat kesepakatan. Harimau itu tidak akan berani lagi menerkamku. Kisah selanjutnya. Suatu hari, dua saudara datang ke hadapan Abu Nawas dengan wajah masam dan tegang. Mereka sedang berseteru karena harta warisan dari orang tua mereka yang baru saja meninggal. Mereka berdebat dan berselisih tanpa henti. Masing-masing merasa berhak atas bagian yang lebih besar. Abu Nawas, tolonglah kami. Kami tidak bisa menemukan cara membagi harta warisan ini dengan adil, kata salah satu dari mereka. Abu Nawas yang terkenal bijaksana namun penuh akal memandang keduanya dengan tatapan serius, lalu tersenyum kecil. Baiklah,
Aku akan membantumu membagi harta warisan ini secara adil. Tapi aku punya satu syarat. Kedua saudari itu mengangguk serempak. Apa syaratnya, Abu Nawas? Kami akan menurut, jawab mereka. Syaratnya, kata Abu Nawas sambil menahan tawa dalam hati. Kalian harus menjalankan metode pembagian yang kuciptakan sendiri. Jika setuju, kalian tidak boleh mengeluh atau menolak. Keduanya langsung setuju karena yakin Abu Nawas pasti akan bersikap adil. Tanpa menunda waktu, Abu Nawas meminta mereka membawa semua barang warisan ke tengah-tengah ruang sidang kecil yang ia buat di rumahnya. Di sana ada sebidang tanah, seekor kambing, dan sepeti penuh koin emas. Abu Nawas menatap harta tersebut dengan pandangan yang penuh perhatian, lalu berkata, "Baik, mari kita mulai. Akan kubagi semuanya secara tepat dan adil." Kemudian ia menunjuk salah satu saudara dan berkata, "Kau yang tertua, akan kuberikan bagian tanah ini. Kau bisa menggarap tanah tersebut untuk kebutuhanmu." Lalu ia menunjuk saudara yang lain, "Kau yang lebih muda, kau mendapatkan kambing ini. Kau bisa memelihara dan merawatnya, lalu mengambil keuntungan dari susu dan hasilnya." Namun kedua saudara itu tidak puas. Si sulung memprotes, "Abu Nawas, tanah ini kering. Bagaimana aku bisa mendapatkan keuntungan dari ini? Adikku dapat kambing yang bisa menghasilkan setiap hari." Dan si bungsu tak kalah kesalnya. "Bagaimana bisa aku hanya mendapatkan seekor kambing? Tanah itu lebih berharga dari kambing ini." Abu Nawas tersenyum mendengar keluhan mereka. "Oh, jadi kalian tidak puas dengan bagian masing-masing?" Mereka mengangguk. Lalu Abu Nawas mengeluarkan ide cerdasnya. "Kalau begitu, kita ubah pembagiannya. Yang tertua akan mendapatkan kambing, sedangkan yang muda akan mendapatkan tanah," katanya. Tapi seperti yang Abu Nawas duga, mereka kembali tidak puas dan mulai berdebat lagi. Si sulung merasa kambing tak cukup bernilai, dan si bungsu merasa tanahnya terlalu kering. Mereka mulai saling menyalahkan dan hampir bertengkar. Abu Nawas lalu berkata dengan suara lantang, "Sudah, cukup. Karena kalian tidak bisa menerima pembagian apapun dengan ikhlas, aku akan memberikan solusi terakhir. Akan kubagi semua harta ini dengan adil. Aku akan mengambil semuanya." Kedua saudara itu terkejut. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya mereka bingung. "Begini," kata Abu Nawas, "daripada kalian terus berkelahi dan tak bisa menerima bagian masing-masing, lebih baik aku saja yang menyimpan harta ini. Setidaknya aku tidak perlu mendengar keributan dan pertengkaran kalian." Mendengar itu, keduanya terdiam. Mereka sadar bahwa sikap serakah mereka hanya memperkeruh keadaan. Tanpa harta tersebut, mereka justru tidak mendapatkan apa-apa. Keduanya saling pandang, lalu berkata, "Baiklah Abu Nawas, kami telah salah. Kami akan menerima pembagianmu tanpa protes lagi." Abu Nawas tersenyum. "Nah, itu baru sikap yang benar. Kalau begitu, aku akan membagi sesuai yang pertama. Si sulung dapat tanah, dan si bungsu dapat kambing. Dan seperti emas ini, kalian berdua akan membaginya setengah-setengah." Keduanya tersenyum dan mengangguk lega. Mereka pun mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas atas pelajaran berharga yang ia berikan. Dan sejak hari itu, kedua saudara itu hidup damai dan tak pernah lagi berselisih soal harta. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas diminta menghadiri pemakaman seorang saudagar kaya di desanya. Karena saudagar itu dikenal sangat dermawan, banyak warga datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Semua orang berkumpul di sekitar jenazah yang telah dibaringkan di depan rumah untuk disolatkan. Abu Nawas seperti biasa datang dengan gaya yang santai. Namun kali ini ia merasa hidungnya gatal karena wangi dupa yang terlalu kuat di sekitar tempat jenazah. Ia berusaha menahan bersin, tetapi wangi itu semakin menusuk. "Aduh, ini tidak bisa ditahan lagi," pikir Abu Nawas sambil memegang hidungnya. Ketika imam mulai memimpin doa, Abu Nawas tak tahan lagi dan akhirnya bersin dengan suara keras. Suaranya menggema begitu keras sampai semua orang kaget, termasuk si jenazah. Yang mengejutkan, jenazah yang awalnya terbaring diam tiba-tiba bangun duduk sambil berseru,
Astagfirullah, apa yang terjadi? Kenapa semua orang menatapku? Semua orang langsung menjerit dan berlari ketakutan. Bahkan imam yang memimpin doa pun kabur sambil membawa sejadahnya. Tinggal Abu Nawas yang masih berdiri dengan wajah bingung. Jenazah atau lebih tepatnya saudagar itu melihat sekeliling dengan bingung. Ia menatap Abu Nawas dan bertanya, "Abu Nawas, apa yang terjadi? Aku merasa seperti baru bangun tidur." Abu Nawas yang cepat berpikir menjawab dengan santai, "Oh, ini artinya kau baru saja mendapat kesempatan kedua dari Tuhan. Bersyukurlah dan jangan sia-siakan hidupmu." Saudagar itu terdiam lalu tiba-tiba menangis. "Abu Nawas, kau benar. Aku harus lebih banyak berbuat baik lagi. Mungkin selama ini kebaikanku belum cukup." Mendengar itu, Abu Nawas tersenyum lebar. Ia menepuk pundak saudagar itu dan berkata, "Baguslah, tapi kalau boleh saran, lain kali jangan bangun di tengah-tengah pemakaman. Kau membuat semua orang trauma." Akhirnya, warga yang sempat lari ketakutan perlahan kembali setelah menyadari jenazah itu hidup lagi. Mereka menatap Abu Nawas dengan kagum dan mulai berbisik, "Abu Nawas memang luar biasa, bahkan bersinya saja bisa menghidupkan orang mati." Abu Nawas hanya tersenyum sambil berkata dalam hati, "Bukan aku yang luar biasa, tapi tuba ini yang terlalu menyiksa hidungku." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas kali ini berawal dari Baginda Raja yang memiliki seorang menteri kepercayaan dan senantiasa mendampinginya. Menteri itu bernama Abu Jahal. Namun kepercayaan yang diberikan oleh Baginda Raja sering dimanfaatkan oleh Abu Jahal untuk memperkaya diri. Terkadang ia meminta upeti kepada rakyat dengan mengatasnamakan Baginda Raja. Hal ini tentu saja membuat Abu Nawas geram, tapi tidak berani mengadukannya kepada Baginda Raja. Sebab dengan kedudukan yang dimiliki, Abu Jahal bisa saja memutarbalikkan fakta dan menuduh Abu Nawaslah pelakunya. Seiring berjalannya waktu, penasihat istana meninggal dunia. Baginda Raja sangat kehilangan dan belum bisa menemukan penggantinya. Jadi untuk sementara waktu jabatan penasihat istana masih kosong, belum ada yang mendudukinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan Abu Jahal. Ia ingin sekali menduduki jabatan tersebut. Dengan begitu, ia bisa lebih leluasa mempengaruhi Baginda Raja. Segala cara Abu Jahal lakukan. Di depan Baginda Raja, Abu Jahal terus mencari muka agar terpilih menjadi penasehat istana. Tapi sayangnya ambisi Abu Jahal ini harus kandas di tengah jalan. Karena tidak berapa lama Baginda Raja justru memilih Abu Nawas untuk menjadi penasehat istana. Keputusan Baginda Raja ini tentu saja membuat Abu Jahal kecewa, sehingga ia menaruh dendam kepada Abu Nawas. Suatu hari ketika Abu Jahal melihat Abu Nawas sedang duduk bersama Baginda Raja, timbul pemikiran di kepalanya. Seharusnya aku yang ada di tempat Abu Nawas. Abu Nawas tidak pantas duduk di situ. Abu Nawas itu apa dia? Tidak mampu mengurus masalah kerajaan. Pantasnya dia jadi pelawak istana. Gerutu Abu Jahal dalam hati. Merasa kecewa dengan keputusan Baginda Raja, Abu Jahal lalu menyampaikan keberatan. Pada suatu hari saat Baginda Raja sedang duduk sendirian di singgasananya, Abu Jahal menghadap dan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba izin menghadap Baginda Raja." Baginda Raja terkejut melihat Abu Jahal yang tiba-tiba menghadapnya. "Ada apa Abu Jahal? Apa yang ingin kau sampaikan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba rasa Abu Nawas tidak pantas menjabat sebagai penasihat istana. Karena menurut hamba, dia tidak tahu apa-apa soal negara. Abu Nawas itu apa kelihayannya? Cuma melucu," tutur Abu Jahal. "Tapi bukankah Abu Nawas terkenal cerdas? Dia juga seorang yang jujur," ujar Baginda Raja. "Apakah Paduka sudah meragukan kejujuran saya?" tanya Abu Jahal. "Bukan seperti itu. Kamu kan sudah menduduki jabatan menteri istana. Jadi wajar kalau Abu Nawas yang mengisi jabatan penasehat istana," jawab Baginda Raja. "Tapi hamba lebih berpengalaman Paduka yang mulia."
Apalagi mengenai kenegaraan, hamba juga ahli berperang. Tubuh hamba kekar dan perkasa. Lalu hamba sudah lama berbakti kepada Baginda Raja. Hamba rasa hambalah yang lebih pantas menjadi penasehat istana, ucap Abu Jahal. Melihat ambisi Abu Jahal yang begitu besar ingin menjadi penasehat istana, Baginda Raja akhirnya membuat keputusan. Ia mengadakan sayembara antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Hei Abu Nawas, Abu Jahal sangat menginginkan jabatan penasehat istana. Dia minta supaya jabatanmu diganti olehnya. Tapi aku juga tidak mungkin memecatmu. Biar adil, maka aku putuskan akan mengadakan sayembara untuk kalian berdua. Siapa yang jadi pemenangnya, maka dialah yang berhak menjadi penasehat istana. Jelas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam dan berpikir Abu Jahal pasti punya rencana busuk. Jangan sampai dia jadi penasehat istana. Bisa-bisa rakyat makin tertindas oleh kelakuannya, pikir Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh tahu sayembara apa yang hendak diberikan? Tanya Abu Nawas. Aku ingin masing-masing dari kalian membawakan satu gentong air laut, tapi yang rasanya tawar. Perintah Baginda Raja. Abu Nawas dan Abu Jahal langsung terkejut mendengar permintaan Baginda Raja yang aneh itu. Sekarang pulanglah kalian berdua, dan besok kembali ke sini dengan membawa air laut yang rasanya tawar, kata Baginda Raja melanjutkan. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan dan mencari tahu keberadaan laut yang airnya tawar. Mana ada air laut yang rasanya tawar? Orang secerdik apapun tidak akan bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Sementara itu, Abu Jahal mulai berbuat curang. Ia memasukkan air sumur ke gentong untuk dibawanya ke istana. Baginda Raja pasti percaya meskipun aku berkata bohong. Karena aku tahu aku adalah menterinya yang paling dipercaya, kata Abu Jahal dalam hati. Keesokan harinya, Abu Nawas dan Abu Jahal datang ke istana dengan membawa gentong masing-masing. Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan airnya? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka yang mulia, jawab Abu Jahal dan Abu Nawas serempak. Kemudian Abu Jahal maju lebih dulu menyerahkan gentongnya. Ini Paduka, air laut permintaan Paduka, ucap Abu Jahal. Baginda Raja lalu mencicipi air yang dibawa Abu Jahal. Bagus Abu Jahal, air ini rasanya tawar. Tapi benarkah ini berasal dari laut? Tanya Baginda Raja. Benar sekali Paduka, hamba sengaja mengambilnya dari laut yang tidak diketahui oleh banyak orang, jawab Abu Jahal penuh percaya diri. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas menyerahkan gentong miliknya. Ketika Baginda Raja mencicipi air yang ada di gentong Abu Nawas, ia pun langsung berkata, Hei Abu Nawas, kenapa rasanya masih asin dan getir? Yang aku minta air laut rasa tawar, ucap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, tapi memang begitulah rasa air laut, balas Abu Nawas. Baiklah, karena lomba ini dimenangkan Abu Jahal, tentu dia akan menjadi penasehat istana, tutur Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Jahal sangat kegirangan, sudah tidak sabar ingin menduduki jabatan tersebut. Ternyata sangat mudah mengelabui Baginda Raja, pikir Abu Jahal. Tapi tiba-tiba Baginda Raja kembali berkata, Hai Abu Jahal, di mana kamu menemukan air laut yang airnya tawar? Antarkan aku ke sana sekarang. Aku ingin mandi di sana, titah Baginda Raja. Seketika wajah Abu Jahal menjadi pucat, tubuhnya lemas dan gemetaran. Anu Paduka yang mulia, hamba kenapa? Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, berarti kamu telah membohongiku, ucap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, air yang hamba bawa memang bukan air laut, tapi air dari sumur, kata Abu Jahal ketakutan. Kamu lancang Abu Jahal, kamu kira aku anak kecil yang mudah dikelabui. Karena kamu telah berani berbohong, maka sebagai hukumannya,
Kamu bukan hanya gagal jadi penasihat istana, tapi juga akan dipecat dari menteri. Kamu juga harus menjalani hukuman penjara, bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Jahal dan memasukkannya ke penjara. Kini tinggallah Abu Nawas di hadapan Baginda Raja. Hei Abu Nawas, bukankah kamu terkenal cerdik? Bisa saja kamu membohongiku, dan dengan kecerdikanmu itu kamu tentu bisa menutupi kebohonganmu. Tapi kenapa tidak kau lakukan? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, hamba memang cerdik. Tapi hamba bukan pembohong. Secerdik apapun manusia, tidak akan ada yang bisa mengubah rasa air laut menjadi tawar. Terang Abu Nawas. Kamu memang benar Abu Nawas. Itulah orang yang saya cari untuk menduduki jabatan sebagai penasihat istana, cerdik dan jujur. Kata Baginda Raja tersenyum puas. Kisah selanjutnya. Diceritakan ada seorang musafir datang ke istana menemui Baginda Raja. Ia mengaku punya sebuah teka-teki yang tidak pernah terpecahkan oleh siapapun. Baginda Raja yang memang suka dengan permainan tersebut meminta si musafir untuk menunjukkan teka-tekinya. Apakah teka-tekimu berupa pertanyaan? Tanya Baginda Raja. Bukan Paduka yang mulia, jawab si musafir. Baiklah, coba tunjukkan padaku. Barangkali aku bisa menebaknya, balas Baginda Raja. Kemudian si musafir membuat garis lingkaran dengan menggunakan tongkatnya. Silahkan Paduka, jawab si musafir. Apa yang harus aku jawab? Bukankah itu hanya sebuah lingkaran? Tanya Baginda Raja bingung. Jawabannya bukan dengan kata-kata Paduka, tapi Paduka harus membuat garis di antara lingkaran itu. Jelas si pemuda. Mendengar hal itu, Baginda Raja bertambah bingung. Akhirnya Baginda Raja mengundang para pejabat istana dan seluruh orang terbelajar untuk menjawab teka-teki yang aneh itu. Akan tetapi, mereka semua tidak ada yang bisa menebaknya. Jangankan untuk menebak, untuk memahami maksud teka-tekinya saja, mereka sama sekali tidak tahu. Hal ini membuat Baginda Raja menjadi marah. Jika kalian tidak dapat menjawab teka-teki orang ini, maka aku akan berikan seluruh kekayaan kalian kepadanya, ancam Baginda Raja. Seluruh pejabat istana dan orang-orang terbelajar pun mulai gelisah. Lalu mereka meminta waktu 24 jam untuk memahami teka-teki tersebut. Baginda Raja pun menyetujui permintaan mereka. Namun setelah sehari berlalu, mereka masih saja belum menemukan solusinya. Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, kami sangat bingung. Jangankan untuk menjawab teka-tekinya, memahami maksudnya saja kami tidak tahu, jawab salah satu dari mereka. Tapi saya punya solusinya Paduka. Sebaiknya kita undang saja Abu Nawas. Saya kira tidak ada seorang pun kecuali dia yang dapat memberikan jawaban dengan tepat untuk teka-teki seperti ini, kata mereka melanjutkan. Baiklah, sekarang kalian cari Abu Nawas dan bawa dia ke sini, perintah Baginda Raja. Maka mereka pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta pertolongan. Di depan Abu Nawas, para pejabat istana ini mengadukan permasalahan yang dihadapinya. Tolonglah kami Abu Nawas, kalau sampai teka-teki ini tidak terjawab, seluruh harta kekayaan kami akan diberikan kepada orang musafir itu, pinta mereka. Kalau aku bisa menjawabnya, apa yang akan aku dapatkan? Tanya Abu Nawas. Kami akan memberikanmu keledai yang bagus. Nanti kami akan mengajakmu ke pasar hewan. Kamu boleh pilih keledai mana yang kamu sukai, jawab mereka. Mengetahui hadiah yang akan didapatkan, Abu Nawas seketika menjadi semangat. Ayo, kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Mereka pun lalu berangkat bersama-sama. Sesampainya di sana,
Abu Nawas langsung menghampiri si musafir. "Tunjukkan padaku teka-tekimu. Aku siap menjawabnya," pinta Abu Nawas. Orang musafir itu segera membuat garis lingkaran dengan tongkatnya, kemudian menatap Abu Nawas. Tanpa ragu-ragu, Abu Nawas menarik sebuah garis di tengah-tengah lingkaran dan membelahnya menjadi dua. Lalu si musafir membuat garis lingkaran lainnya. Kali ini, Abu Nawas menjawabnya dengan membuat garis dan membelahnya menjadi 4 bagian sama rata. Kemudian Abu Nawas berkata kepada si musafir sambil menunjukkan satu bagian. "Satu bagian ini adalah tanah, dan 3 bagian lainnya adalah air." Mendengar perkataan tersebut, musafir itu tahu bahwa Abu Nawas memahami maksudnya. Ia pun memuji kecerdasan Abu Nawas di hadapan Baginda Raja dan para menteri di istana. Akan tetapi, tidak berhenti sampai di situ. Si musafir meletakkan punggung tangannya di atas lantai, dengan jari-jarinya menunjuk ke arah langit. Abu Nawas pun melakukan sebaliknya. Ia meletakkan jari-jarinya ke tanah dan punggung tangannya di atas. Untuk kedua kalinya si musafir memuji Abu Nawas. Lalu ia berkata kepada Baginda Raja, "Paduka Raja harusnya bangga memiliki orang pandai seperti dia." Baginda Raja menjawab, "Aku sungguh bingung dan tidak tahu maksudnya dengan teka-teki yang kau berikan dan jawaban yang Abu Nawas berikan." Kemudian si musafir menjelaskan, "Begini Paduka yang mulia, aku menggambar sebuah lingkaran. Maksudku adalah menunjukkan bahwa bumi adalah bulat." Abu Nawas lalu menjawabnya dengan membelah garis lingkaran itu menjadi 2 bagian. Dia hendak menunjukkan padaku bahwa dia juga percaya bahwa bumi itu memang bulat. Makanya dia membelahnya menjadi 2 bagian untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Dan garis lingkaran yang aku buat kedua kalinya, Abu Nawas lalu membelahnya menjadi 4 bagian. Dia juga mengatakan padaku, 1 bagian adalah tanah, dan 3 bagiannya adalah air. Apa yang dikatakan Abu Nawas adalah benar. Dan sewaktu saya meletakkan punggung tangan di atas lantai, dengan jari-jarinya menunjukkan arah langit, maksudku adalah untuk menunjukkan pertanyaan tentang tanaman yang tumbuh dan bagaimana tanaman itu bisa tumbuh. Lalu dijawab oleh Abu Nawas, dia meletakkan jari-jarinya menghadap ke bawah lantai dengan punggung tangannya di atas. Maksudnya adalah dia ingin menunjukkan bahwa jawabannya adalah hujan dan sinar matahari. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja tak habis pikir. "Seumur-umur aku baru tahu teka-teki itu. Ini sangat membingungkan tapi penuh makna, dan sama sekali tak terpikirkan olehku. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjawabnya," ujar Baginda Raja. "Oleh karena itulah, Paduka semestinya bangga. Di negeri Paduka ada orang cerdas seperti Abu Nawas," timpal si musafir. Karena salut dengan kecerdasan Abu Nawas, Baginda Raja memberinya hadiah berupa pundi-pundi uang. Sementara para pejabat istana yang terselamatkan oleh Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan membelikannya seekor keledai. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.